Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carika Yulia Putri dengan NIM A1B02272. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdagangan dan hukum perdata serta korelasinya dalam ekonomi. Sebelum itu saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum dagang. Yang pertama ada pengaturan dalam kodifikasi, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata yang mengatur berbagai aspek perniagaan seperti makelar, komisioner, surat wesel dan asuransi dan pengangkutan barang. Yang kedua ada pengaturan di luar kodifikasi terdiri dari undang-undang seperti UU Perseroan terbatas, pasar modal dan perbankan serta peraturan terkait haki monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun contoh korelasi dalam hukum ekonomi yaitu pengaturan ini mendukung kelancaran kegiatan ekonomi nasional dan internasional, menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, melindungi hak-hak konsumen dan menjaga stabilitas pasar. Misalnya hukum yang mengatur perseroan terbatas PT sangat penting dalam pembentukannya dan pengolahan bisnis untuk menarik investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum perdagang dan hukum perdata. Yang pertama ada hukum perdagangan, dan hukum perdagangan adalah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kegiatan perdagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada hubungan hukum antara manusia atau badan hukum dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan, barang dan jasa, industri, keuangan, serta aktivitas usaha lainnya. Menurut CST Kansil, hukum perdagangan sering dipandang sejajar dengan hukum perusahaan, di mana perusahaan menjadi entitas yang terlibat dalam kegiatan dagang. Adapun contoh korelasinya dengan ekonomi, jadi dalam ekonomi, hukum perdagangan sangat berkaitan dengan mekanisme pasar dan sistem ekonomi. Misalnya, hukum dagang mengatur aktivitas ekonomi seperti transaksi bisnis, ekspor-impor, pasar modal, dan kontrak bisnis. Dalam proses ini, hukum memberikan kerangkai hukum yang menjaga agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik dan transparan, mencegah kecurangan, dan menjamin adanya keadilan dalam persaingan. Selanjutnya ada hukum perdata. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dan entitas hukum yang bersifat pribadi, termasuk kontrak kepemilikan, tanggungan jawab, warisan, dan pernikahan. Selanjutnya ada hukum perdata dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada buku 1 orang mengatur tentang orang sebagai subjek hukum keluarga termasuk hukum warisan. Yang kedua, buku kedua benda mengatur benda sebagai objek hukum hak kebendaan dan kepemilikan. Yang ketiga ada buku ketiga perikatan mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian atau perbuatan melawan hukum. Yang selanjutnya ada buku 4 pembuktian dan daluwarsa mengatur alat bukti dan jangka waktu tertentu dalam hal pelaksanaan hak. Contoh korelasi dengan ekonomi. Dalam ekonomi, hukum perdata relevan dan transaksi bisnis ini di mana kontrak sangat penting untuk mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, misalnya dalam transaksi jual beli properti atau kontrak kredit. Hukum perdata memberikan dasar hukum yang kuat agar kesepakatan tersebut dan sah dan melindungi hak-hak yang masih berpihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.